Halo guys, perkenalkan saya Nida Putri Zalianti dengan NIM 0805 1382 328096. Saya dari kelas L2. Di sini saya akan membuat video dari praktikum mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Laut yang dimana pada materi kali ini yaitu saya akan membahas tentang valuasi ekonomi. Sebelumnya apa sih valuasi ekonomi itu? Valuasi ekonomi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, baik yang bernilai pasar atau market value maupun nilai non pasar atau non market value. Nah, sumber daya perikanan pada dasarnya bersifat terbatas, walaupun sumber daya perikanan tersebut dapat pulih kembali. Nah, terus pada materi kali ini kami juga memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah untuk memajukan keterkaitan antara konservasi sumber daya alam dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, valuasi ekonomi itu sangat penting karena dapat digunakan sebagai alat peningkatan apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Nah, kalau secara garis besar atau dapat didefinisikan sebagai apa sih valuasi ekonomi itu? Nah, kalau secara garis besar itu, valuasi ekonomi itu adalah lingkungan atau nilai ekonomi total economic value yang terdiri dari dua komponen, yaitu nilai guna dan juga nilai non guna. Nah, dari dua komponen ini tuh terdapat 4 metode yang digunakan dalam valuasi ekonomi. Di sini tuh ada 4. Yang pertama itu ada metode harga pasar konvensional. Nah, yang dimana pada metode ini tuh menggunakan harga pasar nyata dari barang atau jasa lingkungan yang sudah diperdagangkan. Contohnya itu ada nilai kayu yang dihitung berdasarkan harga jual kayu di pasar. Kelebihannya itu mudah diaplikasikan jika barang atau jasa sudah ada di pasar, namun kekurangannya itu tidak bisa menilai jasa lingkungan yang tidak dimiliki oleh pasar langsung, misalnya udara bersih atau keindahan alam. Terus yang kedua itu ada metode pasar pengganti, yang dimana ini menilainya itu mencakup lingkungan melalui pasar lain yang terkait. Contohnya itu ada nilai keindahan pantai diukur dari biaya transportasinya, akomodasinya, dan juga wisatanya. Terus atau nilai rumah meningkat karena dekat ruang terbuka hijau. Biasanya itu digunakan ketika barang atau jasa lingkungan tidak diperdagangkan langsung, tetapi mempengaruhi harga pasar barang lain. Nah, yang ketiga itu ada metode simulasi pasar, yang dimana ini tuh menggunakan survei untuk menanyakan secara langsung kepada responden berapa mereka bersedia membayar atau menerima kompensasi untuk suatu jasa lingkungan. Contohnya itu menanyakan kepada masyarakat berapa mereka mau membayar untuk menjaga kualitas air sungai. Nah, biasanya metode ini tuh cocok digunakan untuk menilai jasa lingkungan non pasar. Contohnya itu seperti keanekaragam hayati, udara bersih, dan juga keindahan alam. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada metode lainnya, yaitu menggunakan hasil valuasi dari studi sebelumnya di lokasi berbeda, lalu ditransfer untuk lokasi baru dengan penyesuaian tertentu. Nah, melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penilaian biasanya melalui diskusi kelompok, pemetaan partisipatif atau metode kualitatif kuantitatif gabungan. Dan yang terakhir itu biasanya dipakai jika keterbatasan waktu, biaya, atau untuk memastikan aspek sosial masyarakat lebih terwakili. Itu tadi 4 metode yang digunakan dalam valuasi ekonomi. Nah, terus tuh keunggulan dari metode ini sendiri itu adalah terdapat manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sangat diperlukan bagi pengambilan kebijakan dan analisis ekonomi dan suatu aktivitas perikanan tangkap. Nah, ruang lingkupnya itu tuh banyak, ruang lingkup valuasi ekonomi ini. Nah, yaitu di sini ada teknik penilaian yang mana dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu nilai berbasis pasar, nilai pengganti berbasis
kasar, dan yang terakhir itu nilai simulasi, nilai berbasis survei. Baiklah, sekian video dari saya yang menjelaskan tentang valuasi ekonomi. Jika ada salah kata atau kurang-kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.